Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Kalau mau ngomongin misteri-misteri di Pulau Jawa, apalagi yang berhubungan sama laut, pasti namanya Roro Kidul langsung kepikiran, kan? Sosok perempuan cantik yang katanya jadi penguasa Laut Selatan. Tapi, kamu pernah dengar cerita aslinya nggak sih? Kok bisa-bisanya orang Jawa dari dulu sampai sekarang nggak berani pakai baju hijau kalau lagi main ke pantai selatan? Ini bukan sekadar mitos biasa. Cerita soal Nyi Roro Kidul ini udah melekat banget di budaya orang Jawa. Bahkan sampai anak-anak kecil pun udah dikasih tahu, jangan pakai hijau kalau ke pantai selatan, nanti hilang loh. Kayaknya emang udah jadi bagian dari aturan tak tertulis di sana. Tapi sebenarnya dari mana sih asal-usul larangan ini? Jadi gini, kisah ini bermula dari ratusan tahun yang lalu. Di masa kerajaan-kerajaan Jawa masih berjaya, ada satu cerita yang bilang kalau Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri raja yang cantik jelita. Tapi nasibnya tragis banget. Karena konflik perebutan kekuasaan, si putri ini dikutuk, dibuang dari keraton, dan akhirnya menceburkan diri ke laut. Air laut pun jadi tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi dia nggak mati, malah justru berubah jadi makhluk gaib yang sangat kuat dan menguasai seluruh Laut Selatan Jawa. Versi lain yang beredar bilang kalau dia itu dari awal memang bukan manusia biasa. Dia makhluk halus yang memang udah ditakdirkan buat jadi penguasa lautan, penjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Sosoknya digambarkan sangat anggun, cantik luar biasa, rambut panjang terurai, kulitnya putih halus, dan selalu mengenakan kebaya berwarna hijau. Warna hijau inilah yang jadi ciri khasnya. Warna kesukaan sang ratu. Warna yang dipercaya bisa menarik perhatiannya. Nah, dari situ juga muncul kepercayaan kalau orang yang pakai baju hijau di sekitar pantai selatan itu bisa dianggap menggoda atau malah menantang sang ratu. Katanya, kalau Nyi Roro Kidul tertarik, dia bisa memanggil orang itu ke laut dan gak bakal balik lagi. Gak peduli kamu bisa berenang atau enggak, Laut Selatan itu terkenal ganas. Ombaknya tinggi, arusnya kuat, dan sering banget makan korban. Tapi anehnya, ada juga kejadian di mana laut lagi tenang banget. Gak ada badai, gak ada angin kencang, tapi tiba-tiba aja ada yang hilang. Entah itu anak-anak yang lagi main pasir, atau orang dewasa yang cuma berdiri di bibir pantai. Hilang begitu aja, nggak ada jejak. Warga lokal percaya kalau ada yang hilang kayak gitu, itu bukan karena tenggelam biasa, tapi karena diundang sama Nyi Roro Kidul. Ada juga yang bilang, biasanya sebelum kejadian kayak gitu, ada tanda-tandanya. Misalnya, angin laut jadi dingin banget, padahal matahari lagi terik-teriknya. Atau ombak tiba-tiba jadi sunyi, nggak berisik kayak biasanya. Bahkan beberapa nelayan yang sering melaut di kawasan itu suka ngalamin kejadian aneh. Perahu mereka seperti diseret ke tengah laut, kompas jadi nggak berfungsi, dan mereka merasa diawasi, seolah-olah ada sosok lain yang ngikutin dari belakang. Makanya nelayan-nelayan di selatan Jawa, terutama di sekitar pantai Parangtritis, Pelabuhan Ratu, sama Cilacap, mereka punya kebiasaan unik sebelum berangkat melaut. Mereka selalu kasih sesajen. Ada yang pakai bunga 7 rupa, dupa, makanan kecil, dan air kembang. Semuanya diletakkan di pinggir pantai sambil baca doa. Bukan buat nyembah laut atau minta kekayaan, tapi buat permisi. Karena mereka percaya laut itu ada penunggunya. Dan kalau nggak permisi, bisa-bisa nggak balik lagi. Buat masyarakat Jawa, laut itu bukan cuma sekadar hamparan air. Laut adalah gerbang antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Dan Nyi Roro Kidul adalah penjaganya. Bahkan di Keraton Yogyakarta,
Kamu bisa lihat ada ruangan khusus yang selalu ditutup rapat. Katanya itu buat komunikasi spiritual antara Sultan Jogja dengan Nyi Roro Kidul. Mereka percaya sang ratu punya hubungan khusus sama Raja-Raja Mataram. Ada semacam perjanjian gaib kalau Sultan harus menghormati sang ratu dan sebaliknya. Sang ratu akan menjaga wilayah selatan keraton dari gangguan. Hal serupa juga bisa kamu temui di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Di sana ada satu hotel terkenal, Hotel Ina Samudra, yang punya kamar legendaris nomor 308. Kamar ini konon adalah kamar khusus buat Nyi Roro Kidul. Isinya beda dari kamar biasa. Dindingnya hijau, ada lukisan besar sosok perempuan cantik, berbaju kebaya hijau, ranjang klasik, dan aroma dupa yang selalu kerasa meski nggak ada yang nyalain. Kamar itu nggak pernah dipesan buat tamu biasa, tapi tetap selalu dibersihkan dan disediakan sesajen. Banyak orang yang penasaran dan minta izin buat nginep semalam di sana. Dan nggak sedikit yang ngalamin kejadian aneh. Ada satu cerita dari tamu hotel yang tidur di kamar itu. Malamnya dia mimpi aneh. Mimpinya berada di sebuah istana megah di dasar laut. Dindingnya dari mutiara, lantainya bening kayak kaca. Dan di ujung ruangan ada singgasana besar tempat seorang perempuan duduk dengan anggun. Perempuan itu ngelihat dia sambil senyum. Tapi senyumnya dingin, bukan senyum ramah. Dan saat dia bangun badannya berat banget kayak ditindih. Seluruh tubuhnya kaku dan ada bau garam laut di sekeliling kasur. Cerita-cerita kayak gini nggak cuma satu dua, banyak banget. Bahkan petugas hotel pun udah biasa kalau tengah malam tiba-tiba lampu kamar 308 nyala sendiri atau ada suara langkah kaki padahal kamarnya kosong. Tapi yang paling sering, tamu yang nginep di kamar itu selalu bilang mereka mimpi ketemu perempuan cantik berbaju hijau. Dan semuanya selalu bangun dengan perasaan aneh, antara takut, kagum, dan gak bisa lupa sama wajah perempuan itu. Yang bikin merinding, beberapa orang yang bandel dan masuk kamar itu tanpa izin, atau malah ngeledek lukisannya, ngetawain isinya, atau ngomong kotor, dilaporkan ngalamin musibah beberapa hari setelahnya. Ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba sakit, bahkan ada yang kehilangan keluarga. Gak sedikit juga yang katanya kerasukan setelah keluar dari kamar itu. Katanya sih, mereka bawa pulang sesuatu yang gak seharusnya mereka sentuh. Makanya, walaupun cerita soal Nyi Roro Kidul ini udah turun-temurun dari zaman dulu, tapi sampai sekarang masih terus dipercaya karena buktinya nyata. Kejadian-kejadian yang gak bisa dijelasin secara logika masih sering terjadi. Dan semakin dilarang, semakin banyak yang penasaran. Tapi hati-hati ya, karena laut itu bukan tempat main-main. Apalagi laut selatan, ombaknya tinggi, arusnya kuat, dan suasananya kadang gak masuk akal. Kalau kamu main ke pantai selatan dan lihat ombak, tiba-tiba gede padahal sebelumnya tenang, atau tiba-tiba langit mendung padahal gak ada ramalan hujan, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cuma perubahan cuaca biasa. Bisa jadi kamu lagi diawasi. Selain dikenal sebagai penguasa laut selatan yang penuh aura mistis, Nyi Roro Kidul juga punya sisi lain yang lebih menyeramkan. Tapi anehnya juga lebih dicari-cari orang. Karena di balik sosok anggun berbaju hijau itu, banyak yang percaya beliau juga bisa memberikan kekayaan yang luar biasa, asal kita berani ambil risikonya. Bukan kayak biasa, tapi kayak mendadak. Uang ngalir terus, dagangan laris, bisnis berkembang pesat. Tapi ya itu tadi, semua ada harganya. Dan harga yang diminta seringkali bukan cuman waktu, bukan tenaga, tapi darah daging sendiri. Cerita tentang pesugihan Nyi Roro Kidul ini udah beredar dari zaman dulu. Tapi yang paling terkenal datang dari daerah sekitar Yogyakarta, Cilacap sampai Banyuwangi.
Di sana banyak warga pesisir yang percaya kalau seseorang benar-benar nekat dan butuh jalan pintas buat kaya, mereka bisa melakukan perjanjian gaib dengan penguasa Laut Selatan. Tapi prosesnya nggak sembarangan. Ada tahapan, ada sesajen, ada pantangan, dan yang paling berat, tumbal. Salah satu kisah yang sering diceritakan turun-temurun datang dari seorang pria yang dikenal warga sebagai Pak Giman. Nama aslinya nggak ada yang tahu. Mungkin sengaja disamarkan karena cerita ini udah menyebar kemana-mana. Dulu katanya dia cuma tukang gorengan keliling. Hidup pas-pasan, anak sakit-sakitan, istrinya stres karena sering nggak makan. Sampai akhirnya, suatu hari Pak Giman jalan kaki ke pantai saat subuh. Dia bilang cuma pengen cari angin, cari ketenangan. Tapi di sanalah semuanya berubah. Pas dia duduk di atas batu besar sambil ngelamun, tiba-tiba ada seorang kakek tua berdiri nggak jauh dari tempat dia duduk. Kakek itu kelihatan aneh, baju lusuh tapi rapi, mata tajam, dan langkahnya pelan. Tapi yang bikin merinding setiap kali dia jalan, pasir di bawah kakinya nggak bergeser sama sekali, seolah-olah dia nggak menyentuh tanah. Si kakek nyamperin Pak Giman, lalu bilang dengan suara pelan, "Kalau kamu pengen kaya, kamu harus ketemu ratu yang tinggal di dasar laut. Tapi ada syaratnya." Pak Giman nggak langsung percaya. Tapi sepulang dari pantai, malamnya dia mimpi aneh. Dia ada di sebuah ruangan luas yang dindingnya bening kayak air, tapi tetap kokoh. Di ujung ruangan itu duduk seorang perempuan cantik banget. Baju hijaunya berkilau kayak disinari bulan. Rambutnya panjang, wajahnya lembut, tapi matanya dingin banget. Tatapannya bikin bulu kuduk berdiri. Dalam mimpi itu, si perempuan bilang, "Kalau kamu siap, aku bisa bantu. Tapi kamu harus kasih aku sesuatu yang berarti dari dirimu." Pak Giman bangun dengan keringat dingin, tapi mimpinya terus berulang selama 3 malam berturut-turut. Dan di malam ketiga dia ngeliat dengan jelas apa yang harus dia bawa. Dupa, bunga 7 rupa, kain mori putih, dan sejumput rambut dari anaknya sendiri. Awalnya dia nggak mau, tapi karena desakan hidup yang nggak kunjung reda dan rasa penasaran yang makin besar, dia nekat. Malam Jumat Kliwon, dia datang lagi ke pantai, bawa semua sesajen yang diminta. Dia taruh di atas batu yang sama tempat dia pertama kali ketemu kakek misterius itu. Lalu dia diam sambil komat kamit. Gak ada yang tahu pasti apa yang dia ucapkan. Tapi sejak malam itu, hidup Pak Giman berubah total. Gorengannya yang dulu sepi pembeli, mendadak jadi rebutan. Dalam waktu beberapa minggu, dia bisa buka warung kecil. Gak lama, warungnya berkembang jadi 2, lalu buka minimarket. Lalu tiba-tiba dia punya toko emas di kota. Semua orang heran karena dia nggak pernah terlihat kerja keras, tapi rezekinya ngalir terus. Tapi mulai dari situ juga hal-hal aneh mulai terjadi. Istrinya cerita, tiap malam Jumat Kliwon, Pak Giman suka ngilang dari rumah. Kadang pamit keluar bentar, tapi baliknya baru subuh. Bajunya basah kuyup kayak abis diceburin laut. Kadang juga dia ngomong sendiri, matanya kosong, dan sesekali teriak nama yang gak dikenal. Tapi anehnya, dia selalu kelihatan sehat, tenang, dan seolah gak ada apa-apa. Orang-orang mulai curiga tapi gak berani ngomong langsung. Karena setiap kali ada yang bisik-bisik soal pesugihan, mereka langsung diliatin sama Pak Giman dari kejauhan. Tatapannya tajam banget, dan anehnya, burung gagak suka tiba-tiba hinggap di atap rumah orang yang ngomongin dia. Sejak saat itu, nggak ada yang berani komentar lagi. Sampai pada satu titik, anak pertama mereka ulang tahun ke-7. Hari itu awalnya cerah, anaknya sehat, lari-larian, main layangan. Tapi pas malam tiba, anak itu demam tinggi, kejang-kejang, dan jam 3 pagi, meninggal. Dokter nggak nemu penyakit apapun. Nggak ada infeksi, nggak ada tanda-tanda kelelahan. Seolah-olah jiwanya diambil. Begitu aja, istrinya histeris.
Tapi anehnya Pak Giman nggak nangis. Dia cuma duduk di pojok kamar, mulutnya berdoa sambil mata melotot. Nggak ada air mata, nggak ada amarah, cuma tatapan kosong yang bikin bulu kuduk berdiri. Setelah kejadian itu, mulai banyak tetangga yang sadar. Dan bisik-bisik soal Pak Giman makin keras. Itu tumbal, kata seorang tetua kampung. Kamu kira pesugihan itu gratis? Dan betul aja, nggak lama setelah itu, anak keduanya yang baru umur 4 tahun kena demam juga. Tapi yang ini selamat. Cuma sejak sembuh, dia nggak pernah ngomong lagi. Matanya kosong, dan tiap malam tidur sambil menggigil. Kadang teriak-teriak bilang, airnya masuk ke kamar, gas. Padahal pintu kamar udah dikunci. Cerita Pak Giman bukan satu-satunya. Banyak banget kisah serupa di pesisir Jawa. Ada yang mengaku dagangnya laku keras setelah ritual di pantai. Tapi satu persatu keluarganya pergi. Ada yang tiba-tiba kaya raya dan punya usaha di mana-mana. Tapi nggak bisa tidur malam tanpa minum jamu hitam yang katanya dikirim dari Banyuwangi. Dan yang paling menyeramkan adalah cerita tentang orang-orang yang nekat kabur dari perjanjian itu. Mereka nyoba tobat, berhenti dari dunia pesugihan, tapi akhirnya malah lebih sengsara. Ada yang tiba-tiba gila, ada yang kehilangan semua hartanya dalam semalam. Bahkan ada yang hilang begitu saja, nggak ada jejak, nggak ada kabar. Hanya meninggalkan dupa yang masih menyala di kamarnya. Karena katanya, sekali kita ngucap janji di hadapan Ratu Laut Selatan, itu bukan sekadar permintaan biasa. Itu kontrak, dan kontrak itu nggak bisa dibatalkan begitu saja. Kita bisa pura-pura lupa, tapi entitas dari dunia lain nggak akan pernah lupa. Beberapa orang mungkin berhasil lepas, tapi nggak semuanya. Dan yang berhasil pun harus bayar harga yang lebih berat. Salah satu dukun di selatan Jogja pernah bilang, kalau kamu udah terikat janji sama lautan, kamu harus ngorbanin sesuatu yang kamu cintai, atau kamu sendiri yang akan ditarik. Dan itu bukan ancaman kosong, karena banyak kasus orang mati tenggelam di Laut Selatan, padahal mereka nggak bisa berenang, nggak pernah ke pantai, tapi mayatnya ditemukan mengapung dengan mata terbuka lebar, seolah ketakutan. Cerita soal pesugihan Nyi Roro Kidul ini memang gak banyak yang mau ngomong terang-terangan. Tapi kalau kamu tanya orang-orang tua, para nelayan, atau penjaga pantai, mereka pasti akan bilang hal yang sama. Jangan macam-macam sama laut. Laut itu bukan tempat buat cari jalan pintas, karena yang kamu pikir sebagai berkah bisa aja adalah awal dari kutukan. Jadi kalau kamu lihat orang yang mendadak kaya raya, usahanya melesat tanpa alasan jelas, rumahnya selalu dingin padahal siang bolong, atau keluarganya satu-satu jatuh sakit, jangan langsung iri. Bisa jadi mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja sama dengan sesuatu yang gak kelihatan. Dan ingat satu hal, kalau kamu jalan-jalan ke pantai selatan, terus lihat seseorang berdiri sendirian di tengah malam, memandangi ombak, sambil bawa sesajen, jangan ganggu, jangan ajak ngobrol, jangan rekam pakai kamera, karena kamu gak tahu siapa yang sebenarnya sedang kamu lihat. Bisa jadi itu orang biasa, tapi bisa juga bukan manusia. Laut Selatan, laut yang terkenal banget dengan ombaknya yang ganas dan aura mistisnya yang kuat banget. Banyak orang percaya di dasar laut itu ada kerajaan gaib yang megahnya nggak bisa dijelasin sama logika manusia. Serius, ini bukan cuma mitos buat nakut-nakutin anak kecil, tapi cerita yang udah turun-temurun diceritain dari zaman dulu dan sampai sekarang masih bikin orang merinding. Mereka bilang keraton itu dipimpin sama Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Kerajaannya bukan sembarangan. Katanya dinding-dindingnya terbuat dari mutiara laut yang berkilauan. Lantainya dari kerang-kerang berwarna-warni
yang kalau kena cahaya bulan bisa mantulin sinar kayak kaca kristal. Ada lampu gantung dari batu akik dan zamrud, dan koridor panjang yang dijaga makhluk-makhluk gaib kayak prajurit siluman, ikan duyung penjaga, dan jin air yang wujudnya setengah manusia, setengah bayangan. Tapi jangan harap bisa lihat itu semua pakai mata biasa. Keraton itu cuma bisa dilihat sama orang-orang yang terpilih atau yang secara nggak sengaja masuk ke sana lewat mimpi atau malah tanpa sadar nyasar ke dimensi lain karena melanggar pantangan di sekitar pantai. Kayak misalnya pakai baju hijau waktu main ke pantai selatan atau ngomong sembarangan soal sosok Ratu Selatan. Salah satu kisah yang paling bikin geger adalah cerita dari seorang pelukis asal Yogyakarta. Namanya Mas Darto. Orangnya kalem, pendiam, tapi katanya punya bakat spiritual dari kecil. Hobinya dari dulu ya melukis. Dan anehnya, sejak remaja, dia sering banget ngelukis sosok perempuan yang dia sendiri nggak tahu siapa. Wajahnya cantik, karismatik, dan yang paling mencolok, pakaian hijaunya yang selalu sama dari satu lukisan ke lukisan lain. Awalnya dia pikir itu cuma imajinasi, tapi makin lama lukisan-lukisan itu mulai punya aura aneh. Orang-orang yang ngeliat langsung bilang lukisan itu kayak hidup. Tatapan matanya tajam, kayak bisa ngikutin lo kemanapun lo bergerak. Sampai suatu malam, Mas Darto mimpi yang gak biasa. Dalam mimpi itu, dia merasa kayak ditarik ke dalam air. Tapi anehnya dia bisa napas. Airnya dingin tapi tenang. Di sekitarnya ada cahaya kehijauan dan suara gamelan Jawa yang pelan tapi nyeret. Dia terus melangkah sampai akhirnya tiba di sebuah gerbang raksasa dari karang yang menjulang tinggi. Pas gerbang itu kebuka, Mas Darto lihat keraton yang selama ini cuma bisa dia lukis dari imajinasinya. Dan di depan keraton itu berdiri seorang perempuan dengan pakaian kebaya hijau berkilau, rambut panjang terurai, dan senyum lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Perempuan itu bilang, "Mas Darto, aku yang selama ini menginspirasi lukisanmu. Kamu sudah terpilih, tapi mulai sekarang, lukisanmu harus mewakili wajahku yang sebenarnya. Jangan ditambahi, jangan dikurangin, jangan ditiru sembarangan." Besok paginya, Mas Darto bangun dengan tangan yang langsung bergerak sendiri, ngelukis wajah perempuan itu. Lukisan itu kemudian disimpan di kamar 308 Hotel Samudra Beach, kamar yang katanya disiapkan khusus buat sang ratu. Lukisan itu sekarang jadi salah satu peninggalan misterius yang banyak dicari orang. Tapi kisah nggak berhenti di situ. Banyak cerita menyeramkan tentang orang-orang yang coba main-main sama sosok Nyi Roro Kidul. Kayak ada pelukis dari luar Jawa yang bikin lukisan versi erotis dari sosok Nyi Roro. Cuma buat proyek seni katanya. Dia ngerasa nggak percaya mitos begituan. Tapi beberapa bulan kemudian tangannya tiba-tiba lumpuh. Dokter bilang sarafnya rusak, padahal nggak ada riwayat penyakit. Ada juga sekelompok anak muda yang bikin konten horor parodi. Mereka ngerekam video di pinggir pantai selatan, nyebutin nama Nyi Roro Kidul sambil bercanda. Nyamar-nyamar jadi Nyi Roro, pakai wig hijau segala. Nggak lama pas proses syuting, kamera mereka tiba-tiba mati. Baterainya meledak, dan lebih parah lagi, salah satu dari kru mereka hilang terseret ombak. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Kejadian-kejadian ini bikin orang makin yakin kalau Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda. Nama beliau disebut dengan penuh rasa hormat. Bahkan bisik-bisik aja, di banyak desa pesisir, orang-orang masih sering ngadain ritual sesajen di pinggir laut. Biasanya hari Jumat Kliwon atau malam 1 Suro. Mereka bawa bunga 7 rupa, dupa kembang setaman, dan makanan khusus. Terus didoakan, lalu dilepas ke laut. Tujuannya ya buat minta perlindungan atau menghormati penguasa laut. Ada juga cerita dari seorang spiritualis terkenal dari Banyumas. Namanya Mbah Wiryo. Beliau udah sepuh, tapi katanya sering dapat kunjungan.
lewat mimpi. Dalam salah satu mimpinya, beliau masuk ke lorong panjang di bawah laut, terus bertemu dengan arwah-arwah yang katanya dikasih tempat tinggal di keraton karena pernah meninggal di Laut Selatan. Tapi mereka bukan arwah gentayangan. Mereka jadi bagian dari dunia bawah laut itu, kayak pelayan atau pengawal istana. Mbah Wiryo bilang, semua yang tinggal di sana bukan cuma manusia. Ada makhluk dari alam lain, ada siluman ikan, ada manusia air, dan ada yang bentuknya kayak kabut tapi bisa bicara. Dan mereka semua tunduk sama satu sosok, Nyi Roro Kidul. Katanya, Ratu Selatan itu bukan cuma cantik, tapi juga punya kekuatan yang bisa bikin bumi bergetar kalau beliau marah. Tapi meskipun kekuatannya luar biasa, beliau nggak asal ngamuk. Beliau adil, tapi tegas. Siapapun yang ngerusak pantai, nyampah di laut, atau ngerusak alam, bakal dapat teguran. Entah lewat mimpi, penyakit aneh, atau malah kejadian mistis yang bikin orang nyadar kalau udah kelewatan. Banyak orang juga percaya kalau Ratu Pantai Selatan ini sering muncul di momen-momen tertentu, kayak malam Satu Suro, malam Jumat Kliwon, atau waktu-waktu keramat lain. Ada yang ngaku pernah ngelihat sosok perempuan berbaju hijau duduk di atas batu karang, rambutnya terurai sampai menyentuh pasir. Matanya menatap laut lepas, dan tubuhnya kayak gak kena air ombak sama sekali. Bahkan ada satu cerita dari nelayan Pangandaran, namanya Pak Warso. Dia pernah lihat perahu kosong mengambang di tengah laut, padahal gak ada satu orang pun di dalamnya. Tapi dari kejauhan, dia bisa ngelihat bayangan hijau melambai-lambai di permukaan air. Waktu dia nyoba dekati perahu itu, angin langsung kenceng banget. Ombak naik setinggi rumah, dan langit tiba-tiba mendung. Dia langsung putar balik, dan sejak itu gak pernah mau melaut sendirian lagi. Gak sedikit juga orang yang katanya dapat berkah dari sang ratu. Tapi ya itu tadi, gak semua berkah itu gratis. Ada yang minta tumbal, ada yang minta janji setia, ada juga yang harus tinggal di dunia gaib dan gak bisa balik lagi. Banyak banget cerita pesugihan yang dikaitin sama Keraton Laut Selatan. Tapi cerita-cerita ini bukan buat ditiru. Banyak spiritualis bilang, makin tinggi yang lo minta, makin besar juga yang harus dikorbanin. Dan yang paling bikin merinding, beberapa orang yang pernah diundang ke sana, baik lewat mimpi atau ritual tertentu, kadang pulang dengan kondisi aneh. Ada yang tiba-tiba bisu, ada yang matanya kosong, kayak nggak bisa lihat dunia nyata. Ada juga yang nggak bisa berhenti nangis tanpa sebab. Mereka bilang, dunia bawah laut itu terlalu indah, terlalu damai, sampai bikin orang lupa pulang. Makanya, cerita tentang Keraton Gaib Laut Selatan ini bukan cuman buat ditakuti, tapi juga buat diambil pelajaran bahwa di dunia ini ada hal-hal yang gak bisa kita lihat atau pahami. Kita cuma bisa menghormati. Jangan sombong, jangan main-main. Karena kadang pintu ke dunia lain itu bisa terbuka lewat hal-hal sepele, kayak mimpi, angin, atau bahkan suara gamelan yang entah datang dari mana.